Tadi Anda juga menyatakan begitu ya bahwa kita membutuhkan investasi yang tidak sedikit, angkanya juga cukup besar tadi seperti yang Anda sampaikan begitu. Tapi mungkin dari secara sektoral, sektor-sektor mana saja yang mungkin bisa didorong. Karena kita ketahui dari pemerintah sendiri juga terus berupaya untuk menggenjot hilirisasi dan tadi juga sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya begitu ya, berkaitan dengan hilirisasi ini sendiri, lapangan pekerjaan yang sudah terbentuk, kemudian juga nilai investasi yang sudah masuk. Tapi peluang ke depannya juga seperti apa? Karena di satu sisi ketika kita berbicara berkaitan dengan hilirisasi, kemudian transisi energi ke energi yang lebih bersih, tadi juga Presiden menyampaikan bahwa kita juga perlu berhati-hati. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Raden? Tanggapan saya bahwa hilirisasi bagus-bagus saja, tapi tidak cukup. Oke. Karena penciptaan lapangan kerja dari hilirisasi itu relatif sangat terbatas. Kita harus membuat satu program yang lebih broad spectrum, yang Oke. bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Karena ingat, penduduk kita 280 juta, penduduk kita sangat besar sekali. Kita yang sangat besar sekali penduduknya tidak bisa mengandalkan hanya satu seperti hilirisasi, di mana penciptaan lapangan kerjanya sangat terbatas. Itu hilirisasi adalah bagus, tapi tidak cukup kita mengandalkan hilirisasi saja. Oke, apakah artinya ke depannya hilirisasi ini harus menjadi jembatan untuk industrialisasi atau justru memang harus dilakukan secara simultan dengan sektor-sektor lainnya seperti apa, Pak Raden? Menurut kami harus simultan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi kita seperti yang kami katakan tadi, kita harus merevitalisasi sektor-sektor yang mempekerjakan banyak orang. Jadi merevitalisasi lagi sektor-sektor yang padat kerja ini, kita upgrade dia menjadi penghasil daripada kue ekonomi yang lebih besar dan pada dasarnya juga akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Kalau hilirisasi seperti yang kita lihat itu bagus-bagus saja dari sisi kuenya besar, tetapi penciptaan lapangan kerjanya sangat terbatas. Oke, baik. Untuk infrastruktur sendiri begitu ya seperti apa dari Anda sendiri? Karena di satu sisi pembangunan sudah cukup masif dalam 10 tahun terakhir, tapi memang beberapa dianggap masih kurang efektif untuk mendongkrak atau menggenjot perekonomian di daerah begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan dan mungkin penyesuaian untuk pembangunan infrastruktur pada era APBN 2025, Pak Raden? Nah, kita lihat bahwa pembiayaan infrastruktur kita itu sudah cukup besar. Bahkan akan dipertahankan tahun 2025 pun masih di atas 400 triliun. Itu persoalannya menurut saya adalah ini kan kita sudah lakukan cukup lama 400 triliun, 400 triliun, 400 triliun. Jadi persoalan ini mungkin hanya persoalan realokasinya saja. Kemana? Mungkin Jawa kalau kita lihat dari sisi pembangunan infrastrukturnya sudah cukup besar. Mungkin ke tempat lain lagi, sesuai dengan prioritas-prioritas di mana ekonomi kita akan mau gerakkan. Jadi soal dana infrastruktur sudah cukup memadai. Dan kita harapkan tentu partisipasi swasta juga bisa diminta untuk ikut membangun infrastruktur kita. Oke, untuk pembangunan IKN seperti apa? Nah, kita jangan terfokus kepada IKN saja, ya. Pembangunan infrastruktur sih tidak sekedar IKN. Kalau kita lihat anggaran infrastruktur kita sekarang ini sekitar 414 triliun di tahun 2024. Saya kurang tahu di tahun ini juga, kalau nggak salah tahun 2025 yang akan datang, dianggarkan di atas itu juga, 400 triliun lebih, ya. Nah, biaya IKN kan jauh lebih kecil dari situ. Ya, nah, IKN boleh-boleh saja, tapi menurut saya harus dilakukan secara bertahap, tanpa misalkan juga mengorbankan infrastruktur dasar yang memang diperlukan untuk menggerakkan ekonomi. Jadi itu bisa dilakukan secara paralel, ya artinya IKN tetap dibangun, tetap tidak dalam skala yang sangat masif harus selesai 1 tahun, 2 tahun, dibuat saja itu secara bertahap sesuai dengan tadi yang kami sebutkan tadi, bahwa anggaran belanja kita harus perbaiki dari sisi penerimaan. Manakala penerimaan kita sudah cukup memadai dan ada tambahan di situ, kita bisa tambah lagi untuk biaya untuk pembangunan infrastruktur dan termasuk juga untuk IKN.